Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan dan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal dan mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Tertulis demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, di awal abad yang lalu, sebuah kendaraan mogok di pinggir jalan. Dan orang yang mengemudikan mobil itu berusaha mencari tahu apa yang rusak dan mengusahakan untuk memperbaikinya. Ia mencoba berulang kali menghidupkan mesin kendaraannya, tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba seorang pria mendekati kendaraannya dan menawarkan bantuan. Pria itu melihat kondisi mesin kendaraan, memperhatikan dan mengeceknya sebentar, lalu mengutak-atik suatu bagian di mesin. Tidak lama kemudian ia menyuruh pemilik kendaraan itu menstarter mobilnya. Mesin kendaraan itu berfungsi kembali tanpa ada masalah. Pemilik kendaraan bertanya kepada pria yang membantunya, "Bagaimana bisa kamu memperbaiki kendaraanku ini dengan begitu cepat? Dan bagaimana kamu tahu apa yang perlu diperbaiki?" Pria itu menjawab, "Saya adalah Henry Ford. Saya yang membuat kendaraan ini. Jadi saya tahu bagaimana caranya supaya mesinnya bekerja." Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menciptakan saudara dan saya. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhan pasti lebih tahu apa yang membuat tubuh kita hidup, bergerak, dan bekerja. Tuhan juga lebih tahu apa yang kita perlukan dan apa yang kita alami di dunia ini. Dia dapat menolong kita menghadapi setiap masalah dan persoalan, dan kita dapat mempercayai Tuhan untuk menolong dan memulihkan keadaan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Ia memperlengkapi diri kita dengan kekuatan untuk menghadapi, mengatasi, mengelola, mengatur, dan menyelesaikan setiap persoalan apapun. Dan bukan hanya kemampuan yang Ia lekatkan pada diri kita, tapi Tuhan juga memberikan pertolongan ilahi di saat kita membutuhkan intervensi kuasa surgawi. Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan kehidupan kita di bumi ini terkadang membuat kita letih dan lesu karena persoalan dan berbagai masalah. Tapi saudara, jangan kita cari solusi dari hal-hal lain dan dari berbagai tempat di dunia ini. Hanya ada satu solusi dan tempat yang tepat, yaitu datang kepada pencipta kita, Tuhan semesta alam. Dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jawaban yang kita cari tidak kita dapatkan dari dunia ini. Pertolongan dan pemulihan serta jawaban hanya kita dapatkan dari Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kita. Dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 tertulis, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi." Karena Dia yang menciptakan kita, maka kita memiliki jaminan kepastian bahwa Tuhan tahu melakukan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Seperti yang dinyatakan dalam Efesus 3 ayat 20-21. Bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi masalah kehidupan saudara saat ini? Datang pada Tuhan Yesus, serahkan semua kepadanya. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memulihkan, menolong, dan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Jangan lari kepada yang lain, karena hanya Tuhan tempat pelarian kita yang tepat. Sekali lagi saudara, datang pada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita akan mengalami pemulihan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pemahaman dan kesadaran bahwa Engkaulah yang menciptakan kami. Dan karena Engkau yang menciptakan kami, maka Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan. Engkau lebih mengerti apa yang harus diperbaiki dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus, merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan dan kasih karunia-Mu. Jamahlah hidup kami, ubahkanlah ya Tuhan, intervensi dengan kuasa-Mu. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Engkau tahu hal-hal apa yang harus diperbaiki dalam kehidupan kami. Kami mau berserah kepadamu dan memberi diri kami dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bekerjalah terus dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan kami, tapi Engkau selalu menyertai dan menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam tugas-tugas tanggung jawab, dan semua yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kembali kami berdoa buat yang sedang sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Berikan juga jalan keluar bagi yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya kemenangan kami alami, dan hidup kami senantiasa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.